Muhammad kan yang sangat populer itu Nabi yang menyuruh Nabi Muhammad untuk negosiasi kembali kepada eh, Tuhan, kepada Allah, itu adalah Nabi Musa. Berarti beliau ada di langit. Sedangkan syariat itu belum ke langit, gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan agak lebih mendalam ya, harus lebih mendetail lagi. Jika tidak mendetail, kita menyangka nabi-nabinya orang Yahudi ya, diwakili oleh Nabi Musa gitu. Itu hanya syariat saja, nggak ada hakikatnya. Ternyata ada gitu. Buktinya di Quran sendiri ya, dan di hadis gitu. Nah, kan kenapa diturunkan nabi baru? Karena sudah rusak tuh. Rusak apanya? Apakah seluruhnya dari item-item agama, eh, syariat, hakikat, makrifat? Apakah itu yang rusak seluruhnya? Ternyata sepanjang yang saya tahu itu tidak. Buktinya bahwa para nabi itu diturunkan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu bukan hanya mengajarkan zikir la ilaha illallah, tetapi mengajarkan juga cara untuk berhakikat dan bermakrifat. Seperti itu ya. Nah, ini harus diperhatikan kembali. Walaupun menyembah patung dan lain sebagainya, penyimpangan-penyimpangannya, tapi nyatanya syariat dari agama-agama yang diturunkan nabi-nabi baru itu masih tetap ada walaupun sudah ada nabi baru gitu. Nah, kemudian eh, terjadi proses dakwah eh, bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun. Kemudian keluar syariat baru. Seperti itu ya. Akan tetapi hakikat dan makrifatnya sama gitu. Kita mudahlah memahami bahwa seluruh agama itu Tuhannya tuh satu gitu. Tapi karena dibawa oleh nabi-nabi yang berbeda-beda wilayah, maka eh, terjadi penamaan-penamaan sesuai wilayah. Seperti itu ya.
Kalau Yahudi identik dengan sebuah keturunan atau klan ya, atau ras ya, sehingga dikenal ya agama ras ini gitu ya. Ya itu jadilah agama Yahudi. Nah kemudian Nasrani, Nasoro bahasa Arab artinya penolong, filosofis akan eh, posisi Rasul itu memberikan syafaat ya gitu. Atau ada catatan lain mengatakan Nasoro Nazaret tempat lahirnya Nabi Isa. Ah, nah, kemudian Islam. Islam ini lebih ke mana filosofis juga. Hasilnya selamat atau bersalah diri, keselamatan artinya. Bukan nama tempat lahir Nabi misalkan Mekah, agama Mekah misalkan. Enggak, tapi Islam. Ya, jadi kalau secara ahli bahasa Islam, agama rahmatan lil alamin, artinya itu keselamatan dengan cara agama yang kasih sayang terhadap seluruh lapisan alam. Gampangnya begitu. Nah itu sekilas tentang agama-agamanya ya. Nah tadi kembali ke yang para nabi ini turun membawa syariat-syariat baru. Seperti itu ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu syariatnya udah paling sempurna. Jadi tidak ada syariat baru. Gitu. Jadi ulama-ulama pewaris Nabi ini tentu saja tidak membawa syariat baru. Itulah makna dari ditutupnya atau bukan ditutup, selesai kenabian. Dan di hadis itu risalah. Maksudnya sudah sampai puncak. Nah, tinggal penamaan. Ternyata secara peran fungsi bukan berarti ditutup itu existing. Nabi dan Rasul itu tidak ada. Ya kalau khotam di sini dengan makna tidak ada, maka ya kiamat sudah gitu. Alam materi ini sudah tidak dibutuhkan gitu. Alam dunia ini sudah tidak ada. Seperti itu ya. Kenapa ya? Karena sudah tidak ada ketersambungan antara dunia dengan alam maha mutlak atau kepada Tuhan. Udah gak ada sambungan. Nah, disinilah yang menariknya ya. Yang diwariskan itu apakah hanya syariatnya atau ilmu hakikatnya atau bagaimana? Nah, di sini akan coba
kita urai pelan-pelan ya. Iya, berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi dengan para nabi yang lain, para nabi itu seperti satu bapa berlainan ibu, maksudnya tauhidnya satu, Tuhannya satu,